Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Ibu dalam mata pelajaran IPA. Pokok bahasan kali ini yaitu mengenai besaran pokok. Sudah siap anak-anak? Yuk langsung saja kita mulai ya. Kalian sudah tahu apa itu besaran pokok? Ya, betul. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas kalau besaran pokok itu terdiri atas 7 jenis, mulai dari panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Yang akan kita bahas hanya 3 saja. Yang pertama adalah panjang, kemudian massa, dan terakhir adalah waktu. Baik, kita bahas terlebih dahulu besaran panjang. Panjang menyatakan jarak antara dua titik. Misalnya, panjang papan tulis adalah jarak antara titik pada ujung-ujung papan tulis. Satuan panjang dalam sistem internasional adalah meter atau disingkat dengan huruf M. Sedangkan alat ukur panjang diantaranya adalah pita ukur atau metlin, penggaris atau mistar, jangka sorong, dan meteran gulung. Dalam melakukan pengukuran, posisi 0 alat ukur ujung awal benda berimpit dengan angka 0 pada alat ukur. Selain itu, posisi mata harus tegak lurus dengan skala yang ditunjuk, sehingga kita akan tepat dalam melakukan pengukuran. Besaran kedua yaitu massa. Ada yang sudah tahu apa itu massa? Ya, tepat. Setiap benda tersusun dari materi. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Dalam satuan internasional, massa diukur dalam satuan kilogram atau disingkat dengan kg. Adapun alat ukur massa adalah neraca, baik itu neraca lengan ataupun neraca digital. Apa saja yang harus dilakukan apabila kita akan mengukur dengan neraca lengan? Yang pertama, kita harus kalibrasikan neraca hingga posisi lengan mendatar saat semua beban geser di angka 0 dengan cara memutar skrup kalibrasi. Kemudian, letakkan benda di piring beban. Selanjutnya, geser-geser beban, geser hingga setimbang. Mulailah dari beban geser yang paling besar. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan istilah berat untuk massa. Namun, sesungguhnya massa tidak sama dengan berat. Massa suatu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Sebaliknya, berat sangat bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Besaran pokok yang ketiga yaitu waktu. Apa itu waktu? Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Misalnya, waktu hidup seseorang dimulai sejak ia dilahirkan hingga meninggal. Contoh lain adalah waktu perjalanan diukur sejak mulai bergerak sampai dengan akhir gerak atau berhenti. Satuan internasional untuk waktu adalah detik atau sekon, disingkat dengan huruf S. Sedangkan
Alat ukur waktu adalah jam tangan atau stopwatch. Untuk peristiwa-peristiwa yang selang terjadinya cukup lama, waktu dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar, misalnya menit, jam, hari, bulan, tahun, dan abad. Sedangkan untuk kejadian-kejadian yang cepat sekali dapat digunakan satuan milisekon dan mikrosekon. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham mengenai 3 besaran pokok itu? Bagus. Sekarang Ibu akan mengasih tugas. Tugasnya yaitu kalian ditugaskan untuk memilih 3 benda di sekitar kalian. Kemudian ukurlah panjang dan massa benda-benda tersebut. Jangan lupa untuk dicatat hasilnya. Terima kasih untuk perhatiannya ya. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.